Halo semuanya. Kalian pernah nggak sih ngerasa udah hemat banget, udah nahan jajan, udah masak sendiri, udah jarang nongkrong juga, tapi kok rasanya kayak keuangan kalian tetap sempit gitu? Nah, bisa jadi kalian itu terlalu fokus mengurangi pengeluaran, tapi lupa sama mana yang sebenarnya tetap harus dipertahankan, meskipun kalian lagi frugal living atau hemat. Soalnya ya, hidup hemat itu bukan berarti menghilangkan semua pengeluaran, tapi lebih ke apa sih yang benar-benar penting untuk masa depan dan buat kewarasan kita hari ini. Dan kadang justru pengeluaran yang kelihatannya kecil atau nggak urgent itu yang membantu kita untuk tetap stabil secara finansial maupun mental. Jadi ya, di episode kali ini kita bakal bahas tentang beberapa pengeluaran yang tetap penting dan worth it untuk dipertahankan. Plus gimana caranya biar tetap bisa ngatur anggarannya. Oke, pengeluaran yang pertama yaitu tabungan dan investasi jangka panjang. Nah, banyak orang yang kalau udah niat untuk hidup hemat, yang pertama kali dipangkas itu justru bagian tabungan dan investasi. Padahal justru ini yang harus dipertahankan mati-matian. Karena frugal living itu bukan tentang kita nge-cut semua pengeluaran ya, tapi lebih ke memprioritaskan yang benar-benar penting. Dan tabungan maupun investasi itu salah satu bentuk self-care masa depan. Gini deh, coba bayangin kalian udah kerja nih capek-capek, udah nahan jajan juga, nggak nongkrong-nongkrong, hidup serba minimalis, tapi nggak nyisihin buat masa depan. Uang kalian ngalir gitu aja buat hal-hal harian, nggak ada yang dipupuk. Akhirnya kalian jadi kerja terus, muter di situ-situ aja, dan nanti giliran butuh dana besar, kayak buat pensiun atau hal-hal darurat, kalian kehabisan pegangan. Makanya penting banget ya untuk tetap punya habit menabung dan investasi jangka panjang. Karena pada akhirnya kita mesti sadar ya bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian dan kita pengen punya opsi di masa depan. Jadi tipsnya adalah begitu gaji masuk, langsung sisihkan dulu, baru pakai sisanya untuk kebutuhan, bukan sebaliknya. Nominalnya pun gak harus gede, mulai dari 10% dulu atau bahkan 5% dulu dari gaji, gak apa-apa, yang penting rutin. Selain itu, kalian bisa gunakan fitur auto debit di rekening, supaya gak kelupaan atau kepake duluan duitnya gitu ya. Dan pilih instrumen yang cocok sama tujuan kalian. Misalkan mau nabung buat dana pensiun, reksadana pasar uang dulu juga oke, atau emas gitu. Nanti bisa berkembang ke saham kalau udah lebih paham. Pokoknya nggak usah tunggu nanti baru mulai. Karena waktu dan konsistensi itu adalah faktor yang paling kuat di dunia menabung maupun investasi. Nggak akan instan, tapi bisa banget mengubah hidup kalian di 10-20 tahun ke depan. Lanjut, pengeluaran yang kedua, asuransi, kesehatan, dan jiwa. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang paling sering di-skip nih, mungkin terutama sama anak-anak muda ya, asuransi. Banyak yang ngerasa, gue kan sehat-sehat aja, ngapain buang-buang duit buat premi setiap bulan. Padahal justru karena kita belum tahu apa yang bakal kejadian di kemudian hari, kita butuh perlindungan. Asuransi itu bukan pengeluaran sia-sia, tapi bentuk jaga-jaga, supaya kalau misalkan ada hal buruk yang terjadi, kita nggak babak belur gitu secara finansial. Misalnya nih, tiba-tiba kalian kecelakaan kecil atau sakit yang butuh rawat inap. Kalau nggak punya asuransi, bisa aja tabungan yang udah kalian kumpulin selama ini langsung ludes. Dan yang lebih serem daripada itu, bisa jadi bukan cuma kalian yang kena dampaknya, tapi keluarga juga. Misalnya orang tua jadi harus ngeluarin dana mendadak, atau kalian jadi harus ngutang untuk nutup biaya berobat. Makanya, alokasiin aja 5-10% dari penghasilan untuk bayar premi. Sekilas mungkin kelihatan kecil, tapi itu manfaatnya bisa gede banget. Mulai dari yang paling basic dulu aja, yaitu BPJS. Ini wajib ya. Murah, tapi cukup menolong untuk banyak kasus. Dan kalau masih ada budget lebih, bisa pertimbangkan asuransi swasta untuk tambahan coverage perlindungan, terutama untuk penyakit kritis atau rawat inap yang lebih layak gitu ya. Nah, tapi tipsnya adalah jangan asal beli. Bandingin dulu, baca polisnya,
tanya ke agennya, nggak usah malu. Dan pastikan asuransi itu sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau misalkan kalian belum punya tanggungan, bisa mulai dari asuransi kesehatan dulu. Nanti kalau udah nikah atau udah punya anak, baru coba pertimbangkan asuransi jiwa. Mending keluar uang sedikit tiap bulan daripada harus keluar puluhan juta dalam satu malam gitu kan. Next, pengeluaran yang ketiga, dana darurat. Banyak orang mikir hidup frugal itu berarti semua serba pas-pasan. Tapi justru frugal living itu seharusnya kita punya space aman untuk menghadapi hal-hal yang nggak terduga. Dan itulah fungsinya dana darurat. Dana darurat ini kayak payung. Kalian mungkin nggak pakai itu setiap hari, tapi begitu ada hujan, kalian bakal bersyukur banget udah punya, udah nyiapin. Gampangnya gini, bayangin kalian lagi hidup hemat nih, naik motor terus gitu ya biar irit. Tiba-tiba bannya bocor tengah malam. Atau kalau kalian baru pindah kerja, laptop kalian rusak. Kalau nggak punya dana darurat kan jadi bakal panik dong kalian. Dan konsekuensinya tuh bisa panjang. Misal kalian jadi harus ngutang ke teman, atau pakai pinjaman online, pinjol, yang mana akhirnya malah bikin kalian stres dan mengganggu cash flow bulanan. Frugalnya jadi chaos deh. Makanya meskipun kelihatannya nggak urgent, nggak terlalu mendesak, dana darurat itu kayak sabuk pengaman kita. Kita nggak pakai setiap hari, tapi penting banget kalau ada situasi mendadak yang nggak ideal. Nah, tips simpelnya adalah bikin target untuk mengumpulkan dana darurat sebesar 3-6 kali total pengeluaran bulanan kalian, tapi nggak mesti langsung gede saat ini juga. Bisa mulai dari 50.000, 100.000 sebulan, itu pun udah oke. Yang penting konsistensi. Dan juga coba buat rekening khusus yang terpisah dari rekening harian. Bahkan sebisa mungkin nggak usah pakai mobile banking ataupun kartu ATM-nya ya, biar kalian nggak gampang ambil uang itu untuk belanja-belanja yang nggak penting. Beneran deh, kalian bakal berterima kasih sama diri kalian sendiri suatu hari nanti. Karena punya cadangan yang bikin hidup kalian tetap stabil, walaupun kondisi lagi nggak ideal. Oke, lanjut. Pengeluaran yang keempat, pengembangan diri dan pendidikan. Ini nih salah satu pengeluaran yang sering dianggap luxury atau mahal, padahal sebenarnya kebutuhan. Dalam gaya hidup frugal, bukan berarti kita berhenti belajar ataupun berkembang. Justru dengan keterbatasan itu, kita harus semakin strategis dalam meningkatkan skill. Karena kalau kita stagnan, di situ-situ aja, skill nggak naik-naik, ya maka penghasilan juga gitu-gitu aja. Akhirnya, kita stuck di pola hidup hemat yang sama terus, bukan naik level. Dan kadang yang bikin sedih itu kita ngerasa frugal itu berarti ya cukup puas dengan apa yang ada. Padahal berkembang itu bukan tentang ambisi, tapi tentang punya opsi dalam hidup kita. Misalnya, kalian sekarang kerja kantoran, gaji oke lah cukup-cukup aja gitu, UMR. Tapi terus kalian ikut kursus, misalnya kursus desain grafis, yang murah meriah lah dari internet. Dari situ pelan-pelan kalian bisa ambil freelance misalnya. Atau kalian belajar bahasa baru, ikut webinar yang gratis-gratis. Nah, dalam jangka panjang, itu bisa membuka jalan ke penghasilan tambahan, bahkan karir baru. So, tipsnya adalah coba sisihkan 5-10% dari penghasilan kalian untuk hal-hal kayak buku atau kursus online atau workshop misalnya. Bisa juga dipakai buat upgrade skill, soft skill, kayak public speaking atau time management. Banyak kok yang gratis atau yang bayar seikhlasnya, kayak Coursera, terus YouTube, belajar dari e-book juga bisa, dari podcast. Semua itu bisa jadi sumber ilmu. Dan yang paling penting, pilih yang relevan sama kalian. Gak usah ikut semua kelas yang viral, fokus aja ke apa yang bisa membantu kalian berkembang ke arah yang kalian mau. Next, pengeluaran yang kelima, pengeluaran kecil yang bikin happy. Jujur aja, memang hidup frugal itu bisa sangat membosankan kalau semuanya kita hitung. Setiap pengeluaran ditanya, ini perlu nggak? Ini boros nggak? Kalau kita terus-terusan menahan diri tanpa ada jeda, lama-lama bisa jadi capek, burnout, dan ini juga bahaya. Makanya penting banget untuk punya space buat pengeluaran kecil yang benar-benar bikin kita bahagia. Kayak misalnya jajan boba atau jajan kopi, susu, seminggu sekali.
Atau misalnya beli lilin aromaterapi biar rileks di rumah gitu. Atau buat nonton film, atau ya sekedar traktir diri sendiri makanan favorit setelah bekerja keras seminggu misalnya gitu. Itu semua valid. Karena yang namanya frugal living itu bukan soal kita nggak boleh senang-senang, tapi tentang mengatur prioritas tanpa mengorbankan kewarasan. Hidup hemat itu bukan berarti hidup yang datar. Jadi tipsnya adalah bikin anggaran khusus untuk self-reward, misalnya 5% dari penghasilan. Dan ini bukan buat dihabisin tiap hari, tapi disimpan untuk hal kecil yang bermakna. Di samping itu, sebaiknya kalian juga cari versi hematnya ya. Misalnya kalian suka kopi, ya nggak harus ke coffee shop setiap hari kan. Beli kopi bubuk, seduh sendiri di rumah, terus nikmati sambil nonton YouTube misalnya. Tetap bisa enjoy dan nggak boros gitu kan. Karena kadang satu momen bahagia kecil yang kita ciptakan sehari-hari di hari yang padat itu cukup untuk bikin semangat kita bangkit lagi. Next, pengeluaran yang keenam, biaya kesehatan preventif. Ini bagian yang jarang kelihatan tapi efeknya berasa banget kalau kita abaikan ya. Banyak dari kita yang mikirnya kayak, lah gue kan sehat-sehat aja. Ngapain mikirin vitamin, medical check up, gizi yang seimbang. Tapi justru itulah tujuannya, supaya tetap sehat. Frugal living bisa jadi jebakan kalau kita terlalu fokus ke penghematan jangka pendek, tapi lupa mikirin biaya kesehatan jangka panjang. Makan asal kenyang, jarang olahraga, tidur nggak teratur, semua itu kayak nabung penyakit. Dan kita tahu sendiri ya, begitu sakit, biaya pengobatannya bisa berkali-kali lipat dari biaya pencegahan. Jadi yang bisa kalian lakuin adalah coba sisihkan anggaran kecil untuk vitamin atau suplemen yang cocok sama kebutuhan tubuh kalian. Terus juga lakukan medical check up minimal setahun sekali. Banyak kok yang murah atau bahkan gratis lewat BPJS. Dan kalau bisa, perbanyak masak sendiri. Bukan cuma irit aja, tapi kalian juga bisa atur nutrisinya juga. Nggak harus jadi gym freak atau food planner sejati gitu ya, tapi minimal jaga supaya badan tetap berfungsi secara optimal. Dan pengeluaran yang ketujuh, sumbangan dan bantuan sosial. Nah, ini bagian yang sering dilupain ya ketika kita fokus pada penghematan. Mungkin karena mikirnya kayak, lah gue aja lagi susah, gimana mau bantu orang lain? Tapi sebenarnya berbagi itu bukan soal jumlah, tapi soal niat kita. Justru di tengah keterbatasan, rasa saling bantu itu bisa jadi penguat batin. Nggak harus donasi besar. Kadang cuma 10.000 buat orang yang lagi butuh aja udah berarti gitu. Atau bantuin tetangga, tambahin tip pas pakai layanan ojek online, atau sisihkan sedikit buat sedekah Jumat misalnya. Yang kalian dapat bukan cuma pahala atau karma baik, tapi juga rasa lega, rasa cukup, dan rasa terhubung sama sesama. Dan itu punya efek langsung juga ke kesehatan mental kalian. Jadi tipsnya adalah, alokasikan 2-5% dari penghasilan misalnya, nggak harus tiap bulan kalau memang lagi sempit, tapi usahakan untuk rutin gitu. Lalu manfaatkan platform donasi digital yang terpercaya, atau langsung ke orang sekitar yang butuh bantuan. Dan nggak selalu uang, bisa juga kalian donasi dalam bentuk waktu atau tenaga. Intinya, frugal living itu bukan berarti kita jadi egois. Justru hidup hemat bisa jadi cara kita untuk belajar berbagi dengan lebih tulus dan sadar. So, itu tadi 7 pengeluaran yang layak dipertahankan, meskipun kita memilih gaya hidup frugal living, atau memang lagi pengen hemat aja karena budget lagi ketat. Kalian setuju nggak? Atau ada pendapat lain nih? Share aja ya di kolom komentar. Sekarang kita lanjut bahas tips penganggaran ala frugal living yang realistis dan tetap menjaga ruang untuk pengeluaran penting demi masa depan dan kesehatan mental. Karena hidup frugal itu bukan sekadar motong pengeluaran seenaknya ya, tapi soal kita mengatur strategi supaya hidup tetap berjalan dengan waras dan terarah. Nah, tips yang pertama adalah gunakan metode 50-30-20, tapi modifikasi sesuai dengan realita. Kita udah sering banget ya bahas rumus 50-30-20, yang mana sebenarnya kerangka dasarnya kayak 50% untuk kebutuhan pokok, 30% buat keinginan,
20% untuk tabungan dan investasi. Tapi mungkin nggak semua orang cocok mentah-mentah pakai rumus ini, apalagi kalau penghasilannya pas-pasan. Jadi silahkan kalian modifikasi sendiri, misalnya 50% tetap untuk kebutuhan pokok, makan, sewa tempat tinggal, listrik, dan lain-lain. Terus 20% untuk tabungan, investasi, dan dana darurat. Terus juga 20% untuk pengembangan diri dan pengeluaran yang fleksibel, kayak misalnya kursus, buku, self-reward kecil-kecilan, dan 10% untuk asuransi, berbagi, atau biaya yang jarang tapi penting. Intinya, anggaran itu harus bisa mewakili semua sisi kehidupan, bukan cuma soal bertahan hidup aja. Karena kalau kita cuma fokus di kebutuhan pokok, terus nggak ada ruang untuk belajar hal baru, nggak bisa ngopi santai, atau nggak punya perlindungan keuangan gitu ya, itu bukan frugal namanya, tapi mode bertahan hidup. Next, tips yang kedua, bikin anggaran yang realistis dan fleksibel. Kadang kita suka terlalu ambisius kayak, oke, gue bakal nabung 40% bulan ini. Padahal kenyataannya, menjalani hidup itu tetap butuh bensin, butuh pulsa, dan butuh healing ya. Dan ketika target yang kita patok terlalu tinggi, ujung-ujungnya jadi stres sendiri karena gagal terus susah mencapai target itu. Jadi mending bikin anggaran yang realistis. Sisihkan untuk hal-hal manusiawi, termasuk jajan kecil, hiburan, dan bantu orang lain. Frugal itu bukan soal kita mengurung diri, tapi soal memilih mana yang penting dan mana yang bisa dikurangi tanpa membuat hidup kita kehilangan makna. Dan fleksibel itu juga penting banget ya. Misal bulan ini bisa jadi banyak undangan nikahan. Terus bulan depan mungkin harus bayar servis motor. Jangan kaku. Modifikasi porsinya sesuai dengan kebutuhan. Yang penting tetap sadar dan terkontrol. Next, tips yang ketiga. Tracking pengeluaran setiap bulan. Kita nggak akan bisa deh mengatur apa yang nggak kita lihat gitu ya. Kadang kita ngerasa kayak, ih kok cepet banget ya gaji habis. Tapi setelah di-tracking atau dilacak, ternyata belanja online food udah nyampe 800.000 sebulan. Padahal ngerasa cuman sekali-sekali. Makanya penting banget untuk punya catatan. Kalian bisa gunakan aplikasi keuangan di handphone yang bisa di-download gratis, atau bahkan cukup Google Sheets, Microsoft Excel, atau tulis tangan di buku catatan khusus. Yang penting adalah kalian tahu uang kalian itu kemana, karena dari situ kalian bisa melihat pola, kebiasaan yang bocor, dan bagian mana yang perlu dibenahi. Bukan untuk bikin diri sendiri ngerasa bersalah ya, tapi supaya kalian bisa mengambil kendali penuh atas uang kalian sendiri. Dan tips yang keempat, evaluasi setiap 3 bulan, bukan tiap hari. Budgeting itu bukan lomba harian. Kalian nggak perlu tiap hari stres lihat pengeluaran gitu ya, tapi pastikan kalian sempatkan waktu untuk evaluasi setiap 2-3 bulan sekali. Tanyakan ke diri sendiri, bagian mana sih yang ternyata over budget terus? Apa ada pengeluaran penting yang masih kurang alokasinya? Dan apakah persentase untuk tabungan atau pengembangan diri udah cukup? Evaluasi ini ibarat kalian ngecek kondisi motor atau mobil. Kalian jadi bisa tahu mana yang udah aus, mana yang masih kuat. Dari situ, kalian bisa menyesuaikan strategi tanpa panik dan tetap menjaga keseimbangan antara hidup hemat dan hidup yang bermakna. Intinya, frugal living itu bukan soal ngekat semua pengeluaran, tapi soal memilih mana yang penting untuk dijalankan terus, bukan cuma hidup, tapi juga berkembang dan bahagia. Jadi tetap hemat, tapi jangan sampai kehilangan arah. Kalau kalian ada tips tambahan atau pendapat lain, monggo banget ya, tulis di kolom komentar. Oke, segitu dulu untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.